Yang tahu hewan kurban sehat atau tidak itu bukan ustadz, itu adalah dokter-dokter hewan. Maka harus ada umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih lagi diberi nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berharap dan bertekad agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara, para undangan Allah yang berbahagia. Ayat yang kita bacakan tadi cukup menggugah. Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu, Islam itu diturunkan bukan sebagai pemberat, tapi dia justru menjadi solusi. Quran itu menjadi hudal linnas, menjadi al-bayyinat, dan dia menjadi al-furqan. Quran adalah jawaban untuk semua permasalahan. Ajaran Islam, kalau kita mau mengklasifikasikannya, itu bisa dibagi kepada dua rumpun. Ada ranah yang bersifat qat'iyah, ada ranah yang bersifat zanniyah. Ada yang absolutely absolut, ada yang relatif. Ada aspek yang absolut, kita hanya berkata sami'na wa ata'na. Pada aspek-aspek yang qat'i, kita mempersedikit penalaran, memperbanyak ketundukan dan kepatuhan. Kalau itu menyangkut masalah akidah, masalah iman, kita hanya berkata sami'na wa ata'na. Kalau itu menyangkut masalah ibadah, kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan. Sebab kaidah usul fikih tentang ibadah menyatakan al-aslu fil ibadah al-ittiba' wa tauqif. Asal dari ibadah itu adalah strictly follow the instruction. Ikuti saja aturan yang ada. Namun ada masalah yang kedua. Ketika kita berpijak di ranah yang zanni, di ranah yang relatif, pada posisi ini akal, pemikiran, kreativitas, inovasi manusia itu diharapkan. Dalam masalah-masalah yang zanni, yang tidak diatur secara khusus, manusia harus mampu mengembangkannya. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berkurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
Kami sudah memberikan kalian nikmat yang banyak. Yang diminta Tuhan apa? Fasolli, solatlah. Lirabbika, kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Andai kata ayat ini dipahami secara tekstual, maka ayat ini hanya akan menyuruh kita solat dan berkurban. Tapi ini ayat zonni, ayat yang bisa dikembangkan. Solat hukumnya betul wajib, berkurban betul diperintahkan. Tapi ketika kita sholat, kita memerlukan masjid. Bagaimana masjid yang menyenangkan, masjid yang membuat para jemaah beribadah di situ dalam keadaan yang betul-betul tentram dan sejuk. Di sini ada ruang kepada pakar-pakar teknik, pakar-pakar arsitek Islam yang bisa membangun, membentuk sebuah masjid yang itu sangat ramah dengan lingkungan, sangat menenangkan jemaah yang ada di dalam. Kalau sholat hukumnya wajib, maka menyediakan tempat sholat yang baik juga hukumnya wajib. Sebab kaidah usul fikih menyatakan amru bisai, amru biwasailihi. Diperintahkan sesuatu, maka jalan-jalan yang ada kaitan dengan sesuatu itu juga diperintahkan. Maka ayat sholat turun, sesungguhnya ayat itu memberikan sinyal harus ada orang-orang Islam yang pakar di bidang tata ruang, yang pakar di bidang bangunan, yang pakar di bidang audiovisual, yang pakar di bidang-bidang yang ada kaitan dengan masjid tadi. Kalau kita tafsir seperti ini, maka ayat sholat bukan sekedar menyuruh sholat, tapi membuka ilmu yang luas, membuka profesi yang sangat luas. Maka kita terkejut kalau kita pernah ke Spanyol. Di sana ada masjid yang di atas khatib berkhutbah seperti saya, ada semacam terowongan, ada semacam lubang yang kalau khatib berkhutbah, padahal tidak ada mic, orang satu masjid bisa mendengarkan apa yang dikatakan khatib. Betapa canggihnya sistem audiovisual yang dibangun oleh insinyur-insinyur Islam pada lebih kurang 700 tahun yang lalu. Kenapa dulu kita bisa menguasai sains dan teknologi? Kenapa kita sekarang justru hanya menjadi user, bukan menjadi produser? Kita pemakai, bukan menjadi pembuat. Kita menjadi mental-mental pecundang, tidak pernah menjadi mental-mental pemenang. Yang kedua, wanhar, berkurban. Kalau ayat ini dipahami secara tekstual, hanya akan melahirkan orang yang setiap tahun berkurban. Padahal dalam kaidah usul fikih dikatakan lil wasail hukmul maqasid. Cara itu sangat penting untuk mencapai tujuan. Sebab tujuan tidak akan tercapai kalau tidak ada sarana menuju tujuan tersebut. Kita disuruh berkurban. Apakah bisa berkurban tanpa ada hewan kurban? Mustahil. Maka harus ada umat Islam yang memang menjadi peternak-peternak profesional. Sehingga kita tidak tergantung keluar. Mau berkurban harus cari ke Sumatera Barat. Mau berkurban harus cari ke Sumatera Utara. Mau berkurban harus cari sapi ke Bali. Mau berkurban seperti di Malaysia harus cari pula hewan ke Australia. Ada apa ini? Lil wasail hukmul maqasid. Ketika Allah menyuruh kita berkurban, kita juga diperintahkan untuk mempersiapkan hewan kurban. Hewan kurban itu harus yang baik, yang sehat. Yang tahu hewan kurban sehat atau tidak, itu bukan ustadz. Itu adalah dokter-dokter hewan. Maka harus ada umat Islam yang menjadi dokter-dokter hewan. Hewan yang dikurbankan harus yang gemuk, yang betul-betul bagus. Maka kita mesti punya fakultas peternakan. Makanan hewannya harus bergizi, maka kita harus punya pakar botani, pakar gizi. Kalau hewannya sakit, perlu ada obat, maka kita perlu ada fakultas-fakultas farmasi.
Maka jikalau ayat itu dipahami secara kontekstual, dia tidak sekedar menyuruh kita berkurban, tapi akan melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan berbagai macam profesi-profesi yang itu akan memajukan Islam dan umat Islam. Beginilah cara kita memahami ajaran Islam. Pada aspek qat'i, pada aspek yang absolut, kita cuma berkata sami'na wa ata'na. Tapi pada aspek zonni, pada aspek relatif, upaya, akal, pikiran, inovasi, kreasi, itu sangat diperlukan. Maka tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Tidak. Betapa lucunya. Di dalam Al-Quran ada surah Al-An'am yang artinya binatang ternak. Tapi justru umat Islam tidak ada yang mau menjadi peternak. Aneh sekali sesungguhnya. Maka dikotomi ilmu itu harus dihapus, sebab pemilik segala ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita memahami ayat itu sepenggal-penggal, memang terjadi dikotomi. Tapi kalau dipahami secara utuh, secara kafah, maka sesungguhnya ilmu itu satu dan sumbernya adalah satu. Ini yang kita kenal dengan proyek Islamization of Knowledge, pengislaman ilmu pengetahuan. Ini yang sangat penting dan menjadi agenda kita di masa yang akan datang, agar Islam menjadi pusat ilmu sebagaimana pernah terjadi di Damaskus, sebagaimana pernah terjadi di Baghdad, sebagaimana pernah terjadi di Cordova. Kita harus mengembalikan kegemilangan Islam pada masa lalu untuk hadir di masa kini. Ini tidak mudah, akan tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.